Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat fillah azanallahu jami'an. Alhamdulillah, siang hari yang mulia ini Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita waktu, kesempatan dan kehendak untuk hadir dalam majlis ilmu yang penuh barakah ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengajarkan, memberikan dan menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Dan semoga ilmu-ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala telah ajarkan kepada kita, tambahkan dan berikan kepada kita, menjadikan diri kita dekat kepada Allah, meraih ridhonya, rahmat dan surganya. Allahumma alimna bima yanfa'una wamfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin wa zidna ilma. Ikhwatul iman, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada siang ini adalah terkait dengan Ummul Quran atau Ummul Kitab, keutamaan surat Al-Fatihah. Keutamaan surat Al-Fatihah. Jamaah sekalian, sebelum kita sebutkan beberapa di antara keutamaan surat Al-Fatihah, kami ingatkan pribadi kami dan kita semua bahwa Al-Quran itu tidak hanya diturunkan di bulan Ramadan. Banyak ayat yang turun di bulan Syawal, di bulan Zulqa'dah, di bulan Zulhijjah, Muharram, Safar, dan seterusnya. Artinya apa? Bahwa jangan sampai kemudian sepeninggal bulan Ramadan, kita pun meninggalkan Al-Quran. Kita tidak lagi membuka Al-Quran, kita tidak lagi membaca Al-Quran, dan tidak lagi kita tadabburi Al-Quran. Karena di antara keyakinan kita, Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa Al-Quran itu tidak hanya diturunkan di bulan Ramadan. Ada yang turun di bulan Syawal, ada yang turun di bulan Zulhijjah, Zulqa'dah, dan lain sebagainya. Selain itu,
bahwa kita membutuhkan mengamalkan dan mempelajari Al-Quran itu tidak hanya khusus di bulan Ramadan. Bahkan bulan yang lain lebih panjang, lebih lama, dan lebih banyak. Bulan Ramadan hanya satu. Bulan yang lain ada 11 bulan. Di mana di dalamnya kita membutuhkan Al-Quran. Kita dianjurkan atau diharapkan tetap membaca, mempelajari, dan mengamalkan Al-Quran. Dan kemudian kita juga tidak ingin masuk surga hanya di bulan Ramadan. Bulan-bulan yang lain juga kita ingin masuk surga, kita ingin mendapatkan pahala dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Maka ketika di bulan Ramadan kita latihan membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, memahami Al-Quran, maka mestinya itu kita lanjutkan di bulan-bulan yang lain. Jangan kemudian vakum, jangan kemudian berhenti. Tidak lagi membaca Al-Quran, tidak lagi mentadabburi Al-Quran, dan seterusnya. Nah, inilah di antara upaya kita untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Di antaranya adalah dengan kita mengetahui keutamaan-keutamaan beberapa ayat, keutamaan-keutamaan surat-surat tertentu dan sebagainya. Ya, meskipun tentu saja semua ayat, semua surat, semua juz itu memiliki keutamaan. Namun ada ayat-ayat tertentu dan ada surat-surat tertentu yang kemudian secara khusus disebutkan fadhailnya atau keutamaannya baik oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulnya, para sahabat dan juga para ahlul ilmi. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menyebutkan keutamaan dan yang akan kita sebutkan mungkin ada 10 atau sekian nanti di antara. Kita menyebutkan di antara karena kita tidak mungkin bisa menyebutkan keseluruhan keutamaan dari surat Al-Fatihah itu sendiri. Maka kita menyebutkan di antara. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu, bahwa surat Al-Fatihah ini oleh para ulama dan bahkan dalam beberapa hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan beberapa nama di samping surat Al-Fatihah. Di antaranya surat Al-Fatihah ini disebut Alhamd. Kemudian juga di antaranya disebut Fatihatul Kitab karena dia diletakkan di awal Al-Qur'an. Kemudian juga Ummul Kitab. Kemudian juga di antara namanya adalah As-Sab'ul Mathani. Kemudian juga di antara namanya adalah Al-Waqiyah. Al-Waqiyah. Artinya menjaga. Kemudian Al-Kafiyah. Yang cukup. Kemudian juga Asy-Syifa. Kesembuhan, obat. Kemudian juga Asy-Syafiyah. Ini juga artinya kesembuhan. Kemudian juga Ar-Ruqyah. Di antara nama surat Al-Fatihah adalah Ar-Ruqyah. Kemudian juga di antara namanya adalah Al-Wajibah. Al-Wajibah, wajib atau kewajiban. Di antaranya karena wajib dibaca pada setiap rakaat salat. Kemudian di antara namanya adalah Al-Kanz, perbendaharaan. Kemudian di antaranya ad-du'a, karena di dalam surat Al-Fatihah ada permohonan dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-asas, pondasi. Kemudian an-nur, cahaya. Dalam salah satu hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Jibril turun membawakan kepadaku 2 nur, 2 cahaya. Yang pertama adalah surat Al-Fatihah dan yang keduanya adalah beberapa ayat penutup dari surat Al-Baqarah.
Ini diantara yang melandasi mengapa surat Al-Fatihah ini disebut dengan An-Nur. Kemudian diantara namanya adalah suratus sholah. Surat sholat. Mengapa demikian? Karena tidak asah sholat kalau tidak membaca surat Al-Fatihah. Ya. Kemudian diantaranya adalah suratu ta'limil mas'alah. Surat pengajaran permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suratul Munajah. Surat munajat. Surat At-Tafwid. Tafwid itu adalah penyerahan. Dan memungkinkan ada nama-nama yang lain. Ini diantara nama dari surat Al-Fatihah yang disebutkan oleh para ahlul ilmi, yang mudah-mudahan suatu ketika atau di majelis yang lain, kita dapat menjelaskan satu persatu dalam tafsiran surat Al-Fatihah. Karena saat ini kita hanya ingin menyebutkan beberapa di antara keutamaan surat Al-Fatihah. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama di antara keutamaan surat Al-Fatihah itu adalah termasuk rukun salat. Termasuk rukun salat. Di mana salat tidak sah bila di dalam salat tidak dibacakan surat Al-Fatihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang salat dan di dalam salatnya tidak dibacakan surat Al-Fatihah. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala pernah berkata, hadis ini menunjukkan kewajiban membaca surat Al-Fatihah dan merupakan keharusan di dalamnya. Salat tidak sah bila tidak membacanya. Kecuali bagi yang tidak mampu. Tidak mampu itu misalnya dia baru masuk Islam misalnya. Sementara sudah hadir waktu salat. Atau memang bisa jadi ada seseorang yang diajarkan surat Al-Fatihah namun tidak hafal-hafal. Memungkinkan. Mungkin karena gangguan saraf otak misalnya atau yang lainnya, memungkinkan itu tidak mampu membaca surat Al-Fatihah. Nah, yang jelas bahwa di dalam hadis yang mulia ini Nabi sallallahu wasallamuhu alaihi menegaskan tidak sah salat bila seseorang tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah, kita ketahui bahwa salat itu adalah penentu segala amal ibadah. Yang pertama nanti dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Bila salat baik, maka seluruh amal ibadahnya akan baik, dan bila buruk akan buruk seluruh amal ibadahnya. Perbedaan antara orang Islam dengan orang non-Islam adalah salat. Maka siapa yang tidak salat berarti dia telah keluar dari Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Dan kita ketahui bahwa satu-satunya kewajiban yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam secara langsung di langit menerimanya dari Allah Subhanahu wa taala hanya salat. Faraid atau kewajiban-kewajiban yang lainnya, itu Nabi SAW ada di dunia ini lalu ayat turun. Berbeda dengan salat. Nah, ini menunjukkan kepada kita, ikhwatal iman a'azzanallahu jami'an, betapa penting, betapa keutamaan, betapa besar kedudukan salat di dalam Islam, dan salat itu kemudian tidak sah, tidak diterima oleh Allah Jalla Jalaluhu kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah. Itu yang ke satu. Yang kedua,
bahwa surat Al-Fatihah ini adalah merupakan surat yang paling mulia di dalam Al-Quran. Surat yang paling mulia di dalam Al-Quran. Di mana suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di dalam masjid bersama dengan seorang sahabat. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Atuhibbu an u'allimaka suratan lam yanzil fit Taurati wala fil Injili wala fil Zaburi wala fil Furqani mislaha." Mau enggak? Ini kata Nabi SAW kepada seorang sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Mau enggak engkau aku ajarkan satu surat di mana surat tersebut tidak pernah ada di dalam Taurat, tidak pernah ada di dalam Injil, dan tidak pernah ada di dalam Zabur, serta di dalam Al-Quran tidak ada surat yang sama dengannya. Qala na'am. Sahabat tadi menjawab, iya. Ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa taqra' fis shalah? Bagaimana atau apa yang engkau baca di dalam salat? Qala faqara'a ummul Qur'an. Maka ketika itu sahabat tadi membaca ummul Qur'an, yaitu surat Al-Fatihah. Maka Rasulullah SAW bersabda, walladzi nafsi biyadih, demi yang jiwaku ada di dalam tangannya, ma unzilat fit Taurah, surat Al-Fatihah itu tidak pernah diturunkan di dalam Taurat, wala fil Injil, dan tidak pernah diturunkan di dalam Injil, wala fil Zabur, dan tidak pernah diturunkan di dalam Zabur, wala fil Furqan, dan juga tidak diturunkan di dalam Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Ini menunjukkan kemuliaan dari surat Al-Fatihah ini. Bahkan Imam Ibnul Qayyim, beliau pernah mengatakan, jamaah sekalian, beliau pernah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan mi'atu kitabin wa arba'atu kutub. 104. Imam Ibnul Qayyim, dan ini sebetulnya ada sebuah hadis yang terdapat di dalam Sahih Ibnu Hibban yang menegaskan hal ini, meskipun sebagian para ulama mengatakan bahwa hadis itu di dalamnya terdapat kelemahan dari silsilah sanadnya. Makanya kami di sini menukil ucapannya Imam Ibnul Qayyim. Beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pernah menurunkan 104 kitab. Unzila ala syis khamsuna sahifah. Ini salah satu di antara yang disebutkan diturunkan kepada syis itu ada 50 sahifah. Lembaran. Wa unzilat ala aqnuq 30 sahifah, dan diturunkan kepada, di sini bacanya aqnuq, 30 sahifah. Wa unzila ala Ibrahim 10 sahaif, diturunkan kepada Ibrahim 10 sahifah. Wa unzila ala Musa qabla Taurah 10 sahaif, sebelum Taurat diturunkan kepada Musa, pernah juga diturunkan kepadanya 10 sahifah. Wa unzilat Taurat wal Injil wal Zabur wal Furqan, kemudian setelah itu diturunkan Taurat, Injil, Zabur, Al-Furqan. Kemudian di antara ucapan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa dari ke-104 kitab yang pernah diturunkan oleh Allah kepada para nabinya, itu makna dari keseluruhan kitab itu ada di dalam 4 kitab. Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Furqan.
Dan kemudian 4 kitab yang disebutkan ini semua maknanya itu ada di dalam Al-Quran. Ada di dalam Al-Quran. Dan kemudian kata Imam Ibnul Qayyim lebih lanjut, bahwa keseluruhan makna dari Al-Quran itu ada di dalam surat Al-Fatihah. Ada di dalam surat Al-Fatihah. Dan versi jumhur, menurut jumhur ulama, surat Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Dan dari 7 ayat itu, semua maknanya itu tergandung dalam 1 ayat, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidaklah heran kalau Imam Ibnul Qayyim menyebutkan lebih dari 70 atau lebih dari 80 atau lebih daripada itu fawaid dari Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang beliau sebutkan di dalam kitabnya. Subhanallah. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa kata Imam Ibnul Qayyim, Allahu Jalla Jalaluhu menurunkan 104 kitab. Dan dari 104 kitab itu maknanya ada di dalam 4 kitab. Dan 4 kitab itu maknanya ada di dalam Al-Quran. Dan makna dari keseluruhan Al-Quran itu maknanya terangkum dalam surat Al-Fatihah. Demikian agungnya surat Al-Fatihah itu. Dan keseluruhan makna dari dalam surat Al-Fatihah itu terangkum dalam 1 ayat yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oleh sebab itu, sehingga sebagian para ulama mengatakan sebetulnya kandungan Al-Quran itu hanya ada 3. Di antaranya disebutkan tauhid, syariat, dan sejarah. Mengapa demikian? Karena keagungan Al-Quran dan kemudian semua yang 3 disebutkan itu semuanya ada di dalam surat Al-Fatihah. Subhanallah. Namun kemudian Imam Ibnul Qayyim lagi-lagi beliau mengatakan bahwa sebetulnya isi Al-Quran itu hanya 1, yaitu tauhid. Dan tauhid itu telah disebutkan di dalam surat Al-Fatihah. Ada beberapa alasan Imam Ibnul Qayyim mengapa kemudian surat Al-Fatihah itu, mengapa kemudian beliau menyebutkan bahwa isi dari Al-Quran itu hanya tauhid. Perhatikan beberapa alasan beliau. Yang pertama, beliau mengatakan bahwa isi Al-Quran itu yang mana kita katakan bahwa isinya itu sebetulnya hanya 1, yaitu tentang tauhid. Yang pertama, karena di dalam surat Al-Fatihah atau di dalam Al-Quran itu ada ilmu yang terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Allah Maha Pencipta dan seterusnya. Hanya Allah yang diibadahi dan seterusnya. Dan itu pun sudah ada di dalam surat Al-Fatihah. Yang keduanya, bahwa di dalam Al-Quran itu adalah seruan untuk beribadah. Dan itu juga ada di dalam surat Al-Fatihah. Dan seruan untuk ibadah itu adalah materi tentang tauhid. Dan kemudian di dalam Al-Quran itu dan ada dalam surat Al-Fatihah berisi perintah tentang larangan serta keharusan untuk keharusan taat kepada Allah dan menjauhi larangan. Dan orang yang dapat taat dengan betul kepada Allah dan menjauhi larangannya hanya orang-orang yang bertauhid. Hanya orang-orang yang bertauhid. Yang keempat, berita tentang kemuliaan orang-orang yang bertauhid. Di dalam Al-Quran disebutkan sejarah umat-umat terdahulu yang kemudian diangkat derajatnya oleh Allah, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tauhid. Di sisi lain ada umat-umat yang kemudian dibinasakan dan disiksa karena tidak bertauhid. Yang kemudian disebutkan dalam konteks yang lain dengan sejarah. Tetapi sebetulnya itu terkait dengan tauhid. Kemudian di dalam Al-Quran itu terdapat berita atau terdapat ayat-ayat yang terkait dengan siksaan bagi orang-orang musyrik.
Dan mengapa mereka itu disiksa? Mengapa mereka itu dibinasakan? Karena tidak bertauhid. Itulah diantaranya kurang lebih sekitar 5 di antara alasannya Imam Ibnul Qayyim ketika beliau mengatakan bahwa isi Al-Quran itu sebetulnya hanya tauhid. Jadi, ikhwatal iman azanallahu jami'an, bahwa yang kedua dari keutamaan surat Al-Fatihah adalah surat Al-Fatihah itu adalah surat yang paling mulia di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah bahwa surat Al-Fatihah ini disebut dengan As-Sab'ul Mathani. As-Sab'ul Mathani. Di antara makna dari As-Sab'ul Mathani itu adalah 7 yang diulang-ulangi atau 7 ayat yang mengandung pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara alasan para keterangan yang disampaikan oleh para ahlul ilmi mengapa kemudian disebutkan As-Sab'ul Mathani, karena dia merupakan 7 ayat yang di dalam Al-Qur'an, di dalam salat selalu diulangi dalam setiap rakaat. Inilah yang disebutkan dalam salah satu hadis di mana Rasulullah SAW bersabda kepada seorang sahabat beliau yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, la u'allimuka suratan min a'zamis suwari minal Qur'ani qabla an takhruja minal masjid. Sungguh aku akan mengajarkan kepadamu sebuah surat di mana surat ini adalah yang paling agung di dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid ini. Lalu kemudian summa akhadha biyadi, sahabat tadi kemudian mengatakan, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tanganku. Falamma arada an yakhruja qultu lahu, ketika beliau sudah hampir keluar dari masjid, aku pun berkata kepada beliau alaihi salatu wasalam, alam taqul lau allimuka suratan hiya a'zamu suratin fil Qur'ani? Bukankah engkau wahai Rasulullah telah mengatakan kepadaku bahwa aku akan ajarkan kepadamu satu surat di dalam Al-Quran, surat yang teragung di dalam Al-Quran? Qala, Rasulullah SAW kemudian bersabda, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hiya sab'ul mathani. Dia itu adalah as-sab'ul mathani. Wal Qur'anul azim, Al-Quran yang agung. Alladhi utituhu, yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan aku. Kemudian yang keempat, di dalam surat Al-Fatihah menggabungkan antara tawassul kepada Allah Ta'ala dengan pujian dan sanjungan kepadanya, serta memuliakannya. Karena di dalam Al-Quran itu dari awal kita menyebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini adalah pujian kepada Allah, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Lalu kemudian setelah itu dilanjutkan dengan doa kepada Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kelima, meskipun bahwa surat Al-Fatihah ini adalah surat yang sangat pendek di dalam Al-Quran, namun kemudian mencakup keseluruhan jenis tauhid. Sebagaimana yang sering kita bahas, sering kita dengarkan, bahwa tauhid itu ada tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, dan tauhid al-uluhiyah. Dan semuanya ada di dalam surat Al-Fatihah. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji milik Allah, Rabb alam semesta. Rabb, kalau kita kembali kepada bahasa dan disebutkan oleh para ahli tafsir dan seterusnya, Rabb itu bisa diartikan yang mencipta, yang mengembangkan, yang mendidik, dan seterusnya. Yang dimaksudkan di sini adalah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta, kemudian memeliharanya, dan seterusnya.
Ini adalah tauhid rububiyah. Karena terkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau perbuatannya hamba yang dikehendaki hanya Allah Subhanahu wa taala, itu adalah tauhid uluhiyah. Ya. Ada yang bisa jawab, Pak? Apa yang disebut dengan alam? Sebagaimana disebutkan oleh Syekh As-Sa'di dalam tafsir beliau. Alam itu adalah segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah alam. Kata beliau dalam tafsir beliau Taisir Al-Kalimar Rahman fi tafsir kalamil Mannan. Nah, yang jelas bahwa di antara yang kita akui dalam ayat pertama itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi dan juga ciptaan-ciptaan yang lainnya. Ini adalah tauhidur rububiyah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini adalah tauhidul asma was sifat. Maliki yaumiddin. Termasuk juga tauhidul asma was sifat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah tauhid uluhiyah. Ini yang kita bahas di majelis kita, di majelis ilmu kita selama bertahun-tahun, Pak. Selama bertahun-tahun. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma was sifat. Di salah satu masjid, mudah-mudahan ada jamaahnya yang hadir siang ini. Di villa apa namanya di sana itu kita membahas Asmaul Husna yang ditulis oleh Dr. Abdul Razak dari Madinah Munawwarah. Itu kalau tidak salah sudah ada 2 tahun, belum separuh yang selesai, Pak. Maka tidak berlebihan kalau kita mengatakan kita membahas tauhid itu selama bertahun, membahasnya selama bertahun-tahun. Lalu kemudian surat Al-Fatihah ini terdiri dari beberapa ayat saja, dan kemudian 3 jenis tauhid itu semuanya dibahas di dalam surat Al-Fatihah ini. Menunjukkan keagungan, kemuliaan, dan keistimewaan dari surat Al-Fatihah. Kemudian selanjutnya adalah surat Al-Fatihah ini mengandung obat untuk hati dan juga obat untuk jasmani. Obat untuk hati dan juga obat untuk jasmani. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnul Qayyim pernah beliau mengatakan, Fatihatul Kitab. Tadi di awal kita sudah sebutkan salah satu di antara nama surat Al-Fatihah adalah Fatihatul Kitab. Ummul Quran, As-Sabhul Mathani. Beliau mengatakan bahwa artinya ketika beliau menyebutkan nama-nama dari surat Al-Fatihah di sini, beliau menyebutkan bahwa surat ini adalah kesembuhan total. Obat yang bermanfaat, ruqyah sempurna, kunci kekayaan dan kemenangan, penjaga kekuatan, menghilangkan sedih, gundah, ketakutan, kesedihan bagi orang-orang yang mengetahui kemuliaannya dan memberikan haknya serta menempatkan dengan tepat dalam mengobati suatu penyakit. Ini menunjukkan kepada kita bahwa surat Al-Fatihah ini mengandung kesembuhan atau obat untuk penyakit hati dan obat untuk penyakit jasmani. Obat untuk jasmani sering kita mendengarkan kisah para sahabat yang melakukan safar, dan di situ diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Mereka bepergian lalu sampai ke suatu daerah di mana kepala suku di sana kena bisa ular atau yang semacamnya. Lalu kemudian
seorang sahabat meruqyahnya dengan membacakan surat Al-Fatihah. Lalu kemudian sembuh total. Subhanallah, mudah-mudahan dalam tafsiran surat Al-Fatihah kisah tersebut bisa disampaikan dengan sempurna. Oleh sebab itu, sehingga seorang ahlul ilmi kemudian pernah menyampaikan kepada kita bahwa aku pernah merasakan salah satu penyakit, di mana penyakit itu membuat aku hampir tidak bisa bergerak, apalagi bisa berdiri. Lalu kemudian setelah itu aku mencari obat ini, itu, dan lain sebagainya, tetapi kemudian aku tidak mendapatkan. Walhasil, aku letakkan tanganku pada yang sakit itu, lalu kemudian aku bacakan surat Al-Fatihah, dan kemudian aku sembuh dari penyakit itu. Subhanallah, ikhwatal iman, ahsanallahu jami'an. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Al-Quran secara keseluruhan dan secara khusus surat Al-Fatihah itu adalah kesembuhan dari penyakit hati dan juga dari penyakit penyakit jasmani. Ya, apalagi yang namanya penyakit hati. Tidak mungkin seorang itu hatinya hidup kecuali dengan mempelajari Al-Quran. Tidak mungkin seorang itu bisa menghilangkan penyakit-penyakit hati berupa syirik, hasad, dan seterusnya kecuali dengan membaca Al-Quran. Tidak mungkin seorang itu hilang dari kesedihan, hilang dari keresahan, dan segala penyakit-penyakit yang lainnya, kecuali hatinya diisi dengan Al-Quran. Oleh sebab itulah, sehingga sebagian di antara para ahlul ilmi, ketika mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa istiftah, ketika beliau salat malam, beliau membaca Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ini tiga malaikat ini disebutkan oleh Nabi SAW di awal doa istiftah beliau, di antaranya dalam Qiyamul Lail. Lalu kemudian kata para ahlul ilmi bahwa tiga malaikat ini semuanya diakhiri namanya dengan huruf lam. Dan semua malaikat ini membawa kehidupan untuk manusia. Malaikat Jibril yang turun membawakan Al-Quran membuat hati manusia menjadi hidup. Mikail yang kemudian bertugas untuk menurunkan hujan dan seterusnya, menyebabkan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Kemudian terkait dengan Israfil, yang kemudian di antara pendapat mengatakan bahwa dia yang meniup sangkakala ketika terjadi al-ba'as. Ketika terjadi al-ba'as akan menyebabkan manusia itu semua hidup dan keluar dari alam kuburnya. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syahidnya dalam apa yang kita sampaikan di sini, bahwa Al-Quran ini yang pertama adalah membawakan obat untuk hati dan jasmani kita. Kemudian yang selanjutnya adalah membawakan kehidupan. Siapa saja di antara kita yang ingin sehat, di antaranya adalah hatinya. Yang ingin hijau hatinya, yang ingin terang benderang hatinya, yang tidak ingin kegelapan, yang tidak ingin kesusahan, kesulitan yang menimpanya mungkin beberapa waktu, yang ingin hilang dari hatinya, semua itu adalah hendaknya dia belajar Al-Quran. Dan di antaranya membaca, mempelajari, mentadabburi surat Al-Fatihah. Selanjutnya Imam Ibnul Qayyim beliau mengatakan, adapun terkait dengan obat bagi hati, maka sungguh surat ini memiliki kandungan tersebut. Karena penyakit hati berkisar pada dua sumber. Penyakit hati, dan ini sudah sering kita sampaikan, penyakit hati berkisar pada dua sumber. Yang pertama adalah rusaknya ilmu, dan yang keduanya itu adalah rusaknya niat. Rusaknya keinginan. Ini sumber penyakit.
ilmunya tidak benar, keinginan, maksud dan tujuannya dalam melakukan sebuah amaliyah, sebuah ibadah itu tidak benar. Ini yang mendatangkan penyakit hati. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kemudian berdampak pada dua penyakit mematikan, yaitu kesesatan dan kemarahan. Kesesatan dan kemarahan. Apa yang menyebabkan kesesatan? Karena rusaknya ilmu. Apa yang menyebabkan kemarahan? Karena keinginannya tidak, karena keinginan atau niatnya tidak benar, tidak lurus. Wal'iyadu billahi ta'ala. Kesesatan adalah dampak dari rusaknya ilmu. Sementara kemarahan adalah dampak dari rusaknya niat. Keduanya termasuk unsur pokok semua penyakit hati. Petunjuk ke jalan yang lurus mengandung obat dan penyakit kesesatan. Oleh karena itu, permohonan petunjuk termasuk doa wajib setiap hamba dan harus dilakukan setiap hari pada setiap sholat. Karena kebutuhan terhadap hidayah yang diinginkan sangat urgen sekali dan tidak dapat digantikan posisinya oleh permintaan yang lain. Yaitu ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus, ilmu yang benar, niat dan keinginan yang baik. Yang baik itu adalah yang sesuai dengan Al-Quran Sunnah, petunjuk Nabi kita salawatullahi wassalamuhu alaih. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa sumber penyakit hati yang paling besar itu ada dua. Yang pertama itu adalah rusaknya ilmu. Yang keduanya adalah rusaknya maksud, rusaknya tujuan, rusaknya keinginan. Rusaknya ilmu ini menimbulkan kesesatan dan rusaknya keinginan itu kemudian menimbulkan kemarahan. Dan ini adalah sumber penyakit hati yang paling besar secara global disebutkan oleh para ahlul ilmi. Dalam sunnah terdapat sebuah hadis. Ini tadi sudah kita sebutkan kaitannya dengan seorang sahabat yang meruqyah. Meruqyah seseorang dengan surat Al-Fatihah. Dan perhatikan, di antara rahasia kemudian yang diungkap oleh para ahlul ilmi dalam hal ini, ketika dibacakan surat Al-Fatihah kepada seseorang, dinyatakan oleh para ulama bahwa mengapa kemudian ketika itu sembuh padahal belum tentu yang dibacakan itu sudah masuk Islam. Memungkinkan dia melakukan maksiat dan lain sebagainya, lalu kemudian sembuh penyakitnya dengan dibacakan surat Al-Fatihah. Nah, ini yang menunjukkan kepada kita bahwa memang betul-betul Al-Quran ini kesembuhan untuk jasmani dan rohani. Dan kemudian Al-Quran ini betul-betul rahmatan lil alamin. Bermanfaat untuk orang Islam dan juga orang-orang non-Islam. Bayangkan saja Bapak dan jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam peperangan, di antara orang yang tidak boleh kita bunuh itu adalah orang yang dengan tegas mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Lalu kemudian memungkinkan seseorang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah meskipun hatinya belum full masuk Islam. Kata para ahlul ilmi, itulah di antara keagungan Al-Quran dan itulah di antara keagungan la ilaha illallah, bahwa tidak hanya orang Islam kemudian yang dilindungi, bahkan orang non-Islam pun dilindungi oleh Al-Quran. Dan di antaranya dalam surat Al-Fatihah ini terdapat seorang yang mendapatkan kesembuhan padahal belum tentu dia itu masuk Islam. Dan kemudian yang keduanya, bisa jadi di antara kata para ahlul ilmi yang lainnya, bisa jadi juga mereka ada penyakit hati. Di antara penyakit hati itu adalah kebakhilan, kikir, pelit. Bagaimana kemudian bisa dipahami dari hadis tadi bahwa orang yang ada di negeri di mana dibacakan surat Al-Fatihah itu memungkinkan mereka itu pelit, memungkinkan mereka itu bakhil? Di antaranya karena mereka tidak ingin memberikan imbalan kecuali mereka mendapatkan sesuatu. Begitu mereka mendapatkan kesembuhan, langsung mereka memberikan kambing.
Nah, di antara para ahlul ilmi kemudian mengatakan, itu di antaranya menunjukkan bahwa sebetulnya memungkinkan orang itu bakhil. Karena tidak mau memberikan kecuali sudah mendapatkan sesuatu. Dan itu di antara ciri-cirinya orang bakhil. Tidak pernah mau memberi kecuali ia dapatkan sesuatu. Ya, kan terkadang juga kita lihat seperti itu kan. Nampaknya dermawan dan lain sebagainya. Padahal, kata orang ada udang di balik batu ya. Ya. Terkadang bersedekah ke sana kemari, ternyata buat konten misalnya. Ya kan tidak mau memberi kecuali ada yang diharapkan. Itu diantaranya adalah tanda-tanda orang bakhil. Ya meskipun tidak semua orang bersedekah kemudian kemudian dikontenkan, tidak semuanya riak dan lain sebagainya, enggak. Tetapi kan ada yang seperti itu yang menunjukkan bahwa mereka itu adalah orang-orang bakhil. Nauzubillah. Ikhwatal iman azanallahu jami'an. Kemudian surat Al-Fatihah ini adalah mengandung bantahan untuk orang-orang sesat dan kelompok ahlul bid'ah. Di mana di dalamnya selalu kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Berikan kami hidayah kepada as-siratal mustaqim. Yeah. Tidak usah kita sebutkan ahlul bid'ah, baik bid'ah akidah maupun bid'ah perbuatan dan lain sebagainya, itu sangat banyak. Dan kemudian di dalam surat Al-Fatihah ini diantaranya adalah jawaban terhadap mereka atau bantahan terhadap kesesatan mereka. Karena selalu kita sebutkan bahwa di antara ciri dari orang-orang yang diberikan petunjuk yang benar itu adalah dia mencintai kebenaran. Kemudian dia memahami kebenaran itu. Dia mengamalkan kebenaran itu. Dia mengajak orang kepada kebenaran. Dan kemudian dia mempertahankan kebenaran tersebut. Dan ketika ini terjadi, kita sedang berada di atas siratal mustaqim. Dan itu adalah berbeda dengan orang yang tidak mencintai kebenaran. Dan kemudian tidak mengamalkan kebenaran, tidak mengajarkan kebenaran. Kemudian selanjutnya adalah surat Al-Fatihah mengandung semua makna kitab-kitab yang diturunkan. Dan tadi sudah kita sebutkan. Surat Al-Fatihah mengandung makna semua kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dan mohon maaf sekali lagi tadi sudah kita sebutkan hal ini. Kemudian selanjutnya dalam surat Al-Fatihah terkandung doa yang paling bermanfaat. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, saya renungkan doa yang paling bermanfaat adalah permintaan bantuan untuk menggapai keridhaannya. Ini kata Imam Ibn Taimiyah. Aku renungkan segala doa yang dipanjatkan dan yang paling mulia, paling penting, paling besar, paling utama dari doa-doa yang dipanjatkan itu adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai ridhonya. Kemudian saya melihat doa untuk memohon keridhaan Allah Subhanahu wa taala ini terdapat di dalam surat Al-Fatihah. Ketika kita mengucapkan ihdinas siratal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian lanjut ihdinas siratal mustaqim. Ketika kita mengatakan iyyaka na'budu, dan perhatikan Bapak dan jamaah sekalian, di dalam bahasa Arab itu subhanallah, balaghah, kedalaman makna di dalam Al-Quran itu, bahkan sebagaimana kata Imam Al-Qurtubi ketika jin mengatakan di hadapan Nabi SAW, inna sami'na Qur'anan ajaba, kami dengarkan Al-Quran itu sangat menakjubkan. Kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, bahwa Al-Quran itu huruf-hurufnya menakjubkan. Kalimatnya menakjubkan. Uslub bahasanya sangat menakjubkan.
Kemudian maknanya juga sangat menakjubkan. Pahala bagi orang yang mengamalkannya sangat menakjubkan. Kehidupan orang di dunia ini yang mengamalkan Al-Quran sangat menakjubkan. Kematian orang yang mengamalkan Al-Quran sangat menakjubkan. Dan balasan surga untuk orang yang mengamalkan Al-Quran juga sangat menakjubkan. Itu kandungan dari kata jin di dalam surat Al-Jin di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami dengarkan Al-Qur'an itu sangat menakjubkan. Subhanallah. Dan perhatikan, Bapak dan jamaah sekalian, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan. Iyyaka. Ini dhamir yang ada di sini, ini dhamir objek sebetulnya. Objek. Na'budunya itu, pelakunya itu datang kemudian. Datang kemudian. Yang mestinya kan pelaku dulu baru kemudian objek. Di sini didahulukan objeknya lalu kemudian pelakunya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, makanya ke dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan hanya engkau yang kami ibadahi dan hanya engkau yang kami mohon pertolongan kepadanya. Hah? Beda dengan kita mengatakan, atau seandainya dibalik, la qadar na'udzubillahi min dzalik, seandainya kita mengatakan na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Susunan bahasanya betul, boleh. Tetapi maknanya berbeda. Maknanya berbeda. Kami beribadah kepadamu dan kami mohon pertolongan kepadamu. Sama apa beda, Pak? Sama, Pak. Beda apa sama, Pak? Hanya engkau yang kami ibadahi dan hanya kepadamu kami mohon minta tolong. Ini menunjukkan kita tidak beribadah kepada yang lain dan kita tidak minta kepada yang lain, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi seandainya kita mengatakan kami beribadah kepadamu, memungkinkan beribadah kepada yang lain. Kami minta kepadamu, memungkinkan juga minta kepada yang lain. Hah? Oleh sebab itulah ada sebuah kisah orang Arab nih. Hah? Ini ada orang Arab, seorang suami mengungkapkan cinta di hadapan istrinya. Hah? Kan biasanya kalau kita mengungkapkan cinta, kita mengatakan uhibbuki billah. Ternyata istrinya ini guru bahasa Arab. Ahli nahwu, marah istrinya. Padahal kalau kita kan itu sudah ungkapan luar biasa. Nah, ternyata istrinya ini ahli nahwu bahasa Arab. Waduh, enggak begini caranya. Marah istrinya, salah. Ya kalau salah gimana? Pengennya istrinya itu sama dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hah? Setelah berdiskusi dan lain sebagainya, baru kemudian istrinya, yang tadi kita sebutkan ahli bahasa Arab, ahli nahwu, baru kemudian dia mengungkapkan, yang benar itu adalah engkau mengatakan iyyaki uhib. Hanya engkau yang aku cintai. Nah, ini perhatikan nih para suami ini. Jangan salah mengucapkan cinta. Mengungkapkan cinta. Aku mencintaimu karena Allah. Sedangkan istrinya paham bahasa Arab. Kalau dia mencintaiku karena Allah, memungkinkan ia mencintai yang lain. Memungkinkan ia mencintai yang lain. Karena kan banyak suami begitu, Pak. Pintar bertauriah. Lagi di mana nih, Mas? Lagi di kantor. Ya betul sih di kantor, tapi kantor temannya. Ya kan? Telepon lagi dia ke istrinya. Istrinya lagi di mana nih? Lagi di rumah. Ternyata yang dia maksudkan di rumah tetangga. Pintar bertauriah. Nah, yang kita maksudkan di sini bahwa subhanallah, kedalaman bahasa Arab itu tidak pernah ada bahasa yang sama dengannya. Bahkan semua ahli bahasa di dunia ini di antara kesepakatannya, bahasa tertua di dunia ini adalah bahasa Arab.
Bahasa tertua di dunia ini adalah bahasa Arab. Subhanallah. Di samping di dunia ini banyak bahasa yang terpengaruh dengan bahasa Arab. Di antaranya bahasa Indonesia. Para ahli bahasa mengungkapkan bahwa sekitar 40% bahasa Indonesia itu diambil atau terpengaruh dengan bahasa Arab. Maka tidaklah heran kalau banyak bahasa Indonesia itu sama dengan bahasa Arab. Di antara ahli bahasa mereka mengatakan bahwa di dalam bahasa Inggris itu ada sekitar 10.000 kata yang diambil dari bahasa Arab. Saya hanya mengetahui sebagiannya. Misalnya seperti di dalam bahasa Arab itu ada kucing namanya qit. Bahasa Inggrisnya apa, Pak? Mirip kan? Nah, itu kata para ahli bahasa itu sebetulnya dari bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab, gula itu disebut dengan sukar. Bahasa Inggrisnya apa, Pak? Itu berarti dari bahasa Arab. Subhanallah. Nah, kembali kepada pokok permasalahan bahwa jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ketika kita mengungkapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kedalaman makna dari bahasa Arab yang tidak ada bahasa yang semakna dengan makna itu, maka ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menunjukkan tauhid kita yang murni, tauhid kita yang tulus, dan tidak pernah kita mengarahkan ibadah itu, memalingkan ibadah itu kepada selain Allah, dan tidak pernah kita minta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu saja kaitannya dengan minta pertolongan itu dibahas secara terperinci di dalam ilmu tauhid. Ya, yang jelas pernah ada seorang sahabat mendengarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa siapa yang minta tolong kepada sesamanya manusia, maka itu menunjukkan ketidakberesan atau kekurangan tauhidnya. Maka kata sahabat itu, mudah-mudahan tidak salah namanya Sauban, sejak itu aku tidak pernah minta tolong kepada siapapun meskipun hanya untuk mengambil cambuk binatang tungganganku. Subhanallah. Dan mudah-mudahan yang seperti itu dibahas secara terperinci di dalam materi tauhid. Ikhwatal iman a'azzanallahu jami'an. Kemudian jamaah sekalian, di dalam surat Al-Fatihah ini ada sebuah hadis kudusi di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa aku membagi salat itu menjadi dua bagian. Aku membagi salat itu menjadi dua bagian. Qasamtus salata baini wa baina abdi nisfain. Aku bagi salat itu, yang dimaksud salat di sini adalah surat Al-Fatihah. Di awal sudah kita sebutkan bahwa di antara nama dari surat Al-Fatihah itu adalah salat. Aku membagi salat itu antaraku dan antara diriku dan hambaku menjadi dua bagian. Kemudian wali abdi ma sa'ala, untuk hambaku apa yang ia minta. Ketika hambaku itu kemudian mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, kata Allah Subhanahu wa taala, hamidani abdi. Ar-Rahmanir Rahim majjadani abdi. Hambaku memujiku, hambaku mengagungkanku, dan seterusnya. Maliki yaumiddin. Lalu kemudian ketika sampai kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah Subhanahu wa taala, inilah antaraku dan antara hambaku. Antara diriku dan hambaku. Maka oleh sebab itu di awal tadi kita sampaikan bahwa tauhid rububiyah itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan tauhid uluhiyah itu adalah perbuatan hamba yang dimaksudkan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampai ke ayat ini,
kata Allah Subhanahu wa taala, ini antaraku dan antara hambaku, wali abdi masal, dan aku akan memberikan kepada hambaku apa yang ia minta. Apa yang ia minta? Yaitu kami minta tolong kepadamu ya Allah. Lalu kemudian ihdinas siratal mustaqim, berikanlah kami hidayah kepada siratal mustaqim. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan bahwa untuk hambaku apa yang ia minta. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya di dalam surat ini kita berlindung diri dari dua kelompok manusia sesat. Yaitu di akhir surat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di sebelumnya kita minta kepada Allah agar ditunjuki kepada siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu disebutkan di dalam ayat yang lain adalah jalannya para nabi, jalannya para siddiqin, jalannya para syuhada, jalannya orang-orang soleh. Itulah siratal mustaqim. Dan itulah yang kita minta, itulah yang kita mohonkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari jalannya orang-orang yang sesat dan jalannya orang-orang yang dimurkai. Jalannya orang-orang yang sesat itu disebutkan para ahli tafsir adalah orang-orang yang terkadang melakukan sesuatu namun dia tidak ada ilmunya. Ini orang sesat. Kata para ulama, contohnya adalah orang Nasara. Terkadang melakukan sesuatu namun tidak ada ilmu. Itu kita tidak ingin yang seperti itu. Melakukan sesuatu tidak ada ilmu. Hanya berupa praduga, prasangka, apa yang ia lihat, apa yang ia saksikan, apa yang menjadi viral misalnya. Dan ini di antara penyakit kita zaman sekarang, Pak. Mengikuti apa saja yang viral. Meskipun terkadang kita tidak paham apa maknanya. Ya kan? Beberapa bulan yang lalu misalnya terkenal sebuah ungkapan misalnya. Ubur-ubur makan lele. Makan lele apa ikan lele? Coba kita kembali kepada apa maknanya, Pak. Tapi karena viral, semua orang melakukannya. Di semua status WA, FB misalnya, Instagram misalnya, semua pakai ubur-ubur. Kenapa bukan bubur aja? Harus ubur-ubur. Tidak ada manfaatnya sebetulnya dan tidak ada mananya. Tapi karena viral, lalu kemudian itu semua orang melakukannya. Nah, ikhwatal iman a'azzanallahu jami'an. Orang Islam kalau mau melakukan sesuatu, itu harus berdasarkan ilmu. Harus berdasarkan ilmu. Dalam surat Al-Isra, Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, Inna sam'a wal fu'ada. Sesungguhnya pendengaran, wal basar, kemudian hati, kemudian penglihatan, semua nanti akan ditanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah melakukan sesuatu kalau Anda tidak paham ilmunya. Di sisi lain ada orang yang punya ilmu namun kemudian tidak mengamalkan kebenaran, itulah orang-orang yang dimurkai. Kata para ahli tafsir, contohnya adalah orang Yahudi. Tahu kebenaran tetapi tidak mau mengamalkan kebenaran itu sendiri. Dan di antaranya yang menghuni kota Madinah sebelum datangnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, di antara yang banyak hidup di sana adalah orang Yahudi yang dulunya hijrah dari Syam menuju Madinah karena mereka mengetahui bahwa Nabi yang terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa taala akan mengembangkan dakwahnya di sana. Namun kemudian datang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ke sana, yang pertama memusuhi adalah orang Yahudi. Mengapa? Karena mereka menganggap ternyata Nabi terakhir yang diutus oleh Allah bukan dari kelompok kita. Kecuali segelintir, sekelompok kecil. Seperti misalnya Abdullah bin Salam yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan 3 perkara. Yang janjinya di hadapan Nabi, kalau engkau menjawab 3 pertanyaan ini,
dengan benar, aku akan masuk Islam. Karena tidak ada yang bisa menjawab ini kecuali Nabi. Dijawab tiga-tiganya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian kontan ketika itu Abdullah bin Salam kemudian masuk Islam. Lalu kemudian beliau berpesan kepada Nabi, ketahuilah orang Yahudi itu adalah orang yang paling dusta. Boleh jadi ketika mereka mengetahui aku akan masuk Islam, mereka akan mencaci dan memaki. Dan benar saja, ketika datang orang Yahudi, ditanya oleh Nabi SAW, siapa Abdullah bin Salam itu? Mereka mengatakan dia itu orang mulia. Ayahnya orang mulia. Dimuliakan di kaum kami dan seterusnya dan seterusnya. Lalu Nabi SAW mengatakan, bagaimana pendapat kalian andai kata Abdullah bin Salam itu masuk Islam? Mereka mengatakan dia itu adalah orang hina. Anaknya orang hina. Tinggal di kampung yang paling hina dan seterusnya. Dan ketika mereka mengetahui ternyata Abdullah bin Salam sudah masuk Islam, mereka mengucapkan ucapan tersebut. Itulah orang Yahudi. Tahu kebenaran, namun kemudian tidak menghukum, tidak berhukum, dan tidak beramal sesuai dengan kebenaran itu. Maka kita umat Islam, sebagaimana Imam Bukhari dalam sahihnya membuat satu bab, beliau khususkan bab ketika ingin melakukan sesuatu, ingin mengucapkan sesuatu, hendaknya jangan melakukan dan jangan mengucapkan sesuatu tanpa adanya ilmu. Lalu kemudian beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa hadis di dalam bab itu. Jemaah sekalian, kurang lebih seperti ini apa yang kita sampaikan pada ta'lim kita kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya terutama kepada pribadi kami dan kita semua. Dan mudah-mudahan waktu lain dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan menyampaikan keutamaan dari surat-surat yang lainnya. Wallahu taala a'lam bishawab wa sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad. Ada pertanyaan, Pak? Sebelum kita akhiri, fadhol, Pak. Wallahu taala alam bishawab. Yang pertama kaitannya dengan imamah di dalam sholat, bahwa syarat di dalam memilih seorang imam itu, mohon maaf kalau agak melebar, sebagaimana dalam hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sana sebutkan aqra'ukum li kitabillah, orang yang paling pandai membaca kitabullah. Pandai membaca kitabullah itu diantaranya adalah bagus makhrajnya, bagus tajwidnya, dan kemudian paham fikih di dalam sholat. Paham fikih di dalam sholat. Fikih di dalam sholat itu bukan hanya ruku, bukan hanya sujud, salam, dan seterusnya. Termasuk di antaranya adalah bagaimana mengarahkan para makmum ketika terlambat misalnya. Bagaimana sujud sahwi dan lain sebagainya. Nah, itu semuanya harus dipahami. Nah, sehingga memungkinkan di sini Bapak dan jamaah sekalian ada pengurus-pengurus masjid, maka kalau milih imam itu baca dulu tata caranya, Pak. Pelajari dulu adab-adab seorang imam dan seterusnya, baru kemudian dipilih. Jangan asal kan dia yang dituakan, dia yang paling tinggi titelnya dan lain sebagainya. Beramal itu harus sesuai dengan ilmu. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan imam yang keliru bacaannya di dalam Al-Fatihah. Para ulama kemudian mengatakan bahwa kesalahan dalam membaca itu ada beberapa tingkatan. Ada tingkatan-tingkatan yang hanya keliru dari segi makhraj, akan tetapi
akan tetapi tidak merubah makna. Ya. Ada yang merubah makna seperti membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu kan ain. Nah kalau dibaca hamzah kan maknanya jauh itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin misalnya. Alam di dalam bahasa Arab itu artinya penyakit. Alamun. Sama dengan sakmun atau alilun atau marad. Penyakit. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau sampai merubah makna, maka itu adalah kekeliruan yang kekeliruan yang memungkinkan, mohon maaf sekali lagi kalau kita mengatakan memungkinkan membatalkan salat. Tapi wallahu taala alam bisawab, di antara pendapatnya Imam Abu Hurairah kaitannya dengan membaca surat Al-Fatihah bagi makmum, beliau di antaranya di dalam tafsir Ibnu Katsir beliau menyebutkan bahwa ketika imam selesai membaca, maka kemudian kita ikuti bacanya. Artinya apa di sini? Bahwa memungkinkan imam itu kemudian keliru dan memungkinkan batal sholatnya, tetapi karena makmum juga membaca, maka sholat makmumnya tidak menjadi batal. Maka kalau ini terjadi hanya satu kali, yang penting makmumnya tetap membaca surat Al-Fatihah, mudah-mudahan sholatnya tetap sah. Tapi kalau ini berulang kali dan la qadarullah, mudah-mudahan tidak seperti itu, kita menjadi makmum dalam sholat jamaah kita dengan imam seperti itu, maka mestinya pengurus masjid bermusyawarah untuk mencari imam yang bacaannya benar. Ya meskipun Allahu ta'ala alam bisawab, kalau dia keliru membaca, memungkinkan kita bisa membenarkan. Misalnya dia berhenti sebentar, misalnya dia membaca Ar-Rahmanir Rahim misalnya, dengan kha, lalu kita membetulkan Ar-Rahmanir Rahim, lalu kemudian dia tetap lanjut dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala alam bisawab, kalau terjadi seperti itu dan kemudian kita membacanya dengan benar, kalaupun ternyata ada sesuatu yang memungkinkan sholatnya menjadi batal, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala sholat makmumnya tidak batal. Itu kalau terjadi dalam waktu yang tidak diduga. Tapi sekali lagi, kalau imamnya adalah imam rawatib, maka mestinya imamnya kalau tidak paham makhraj, jangan menjadi imam, diganti imamnya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ada lagi, Pak? Silakan, Pak. Baik, barakallahu fiik. Tadi sudah disebutkan di antaranya, sekali lagi kita mengucapkan di antaranya, mengatakan di antaranya, karena belum semua keagungan Al-Fatihah itu dapat kita ungkap. Keagungan surat Al-Fatihah dan pentingnya kita baca dalam hal-hal tertentu dan lain sebagainya dan seterusnya. Mungkin juga kita menjadikannya ruqyah dan seterusnya. Itu tidak ada perselisihan dan tidak ada masalah di dalamnya. Masalahnya adalah ketika setiap kita berdoa itu, kita kemudian membaca surat Al-Fatihah, ini yang menjadi soal. Karena ketika itu kita sudah mengkhususkan sesuatu.
mengkhususkan sesuatu tanpa adanya dalil itu apa namanya tidak itu harus itu tidak dibenarkan dalam syariat. Artinya dalam hal ini ketika kita hanya memuji biasa alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah atau terkadang juga membaca surat Al-Fatihah atau terkadang dengan pujian yang lainnya maka tidak masalah. Tetapi ketika setiap berdoa di awalnya kita membaca surat Al-Fatihah, maka ini menjadi masalah. Karena seolah-olah itu adalah tuntunan dan tuntunan itu membutuhkan dalil. Ini bermasalah. Kemudian selanjutnya, ketika kita misalnya membacakan surat Al-Fatihah, lalu kemudian kita mengatakan bahwa surat Al-Fatihah ini pahalanya kita hadiahkan untuk fulan. Maka dalam hal ini menurut madhab Syafi'i itu tidak sampai. Yang agak longgar sedikit itu madhabnya Imam Ahmad. Yang kemudian kemudian membolehkan. Yang tidak bisa dan itu bisa dibaca diantaranya dalam kitab-kitab tauhid dan lain sebagainya. Yang jelas wallahu taala alam bisawab. Ketika kita berniat bacaan Al-Quran kita peruntukan untuk orang mayit, pendapat yang kuat dalam hal ini adalah itu tidak sampai karena tidak ada dalil yang kuat dalam hal itu. Baik surat Al-Fatihah maupun surat yang lainnya. Adapun mungkin seorang ada yang mengatakan bagaimana kalau anaknya yang membaca? Kalau anaknya yang membaca atau kerabatnya yang membaca memungkinkan kesolehan anaknya yang sampai yang membacakan ayat Al-Quran atau ayat baik Al-Fatihah maupun ayat-ayat yang lainnya. Iya. Maka Allah Ta'ala alam bisawab, ketika pahalanya dihadiahkan kepada si fulan, sekali lagi pendapat yang kuat dalam hal ini adalah tidak sampai pahalanya. Ya. Kemudian yang tidak bisa kita ingkari dan semua para ulama ada dalam hal itu bahwa ketika kita mendoakan orang yang sudah meninggal dunia agar dosanya diampuni, amal ibadahnya diterima, diangkat derajatnya di sisi Allah, dimasukkan ke dalam surga, ini bagian dari kewajiban kita. Bagian dari kewajiban kita kepada sesama muslim untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Namun sekali lagi, kalau setiap doa itu diawali dengan membaca surat Al-Fatihah, maka dalam hal ini bermasalah karena tidak ada dalil khusus yang mengatakan itu. Yang keduanya, kalau pahalanya itu diniatkan untuk si fulan, sekali lagi pendapat yang kuat di dalam hal ini adalah itu tidak sampai. Kecuali kalau misalnya kerabat atau murid yang membaca lalu nilai kesolehan itu yang sampai kepada guru atau sampai kepada orang tua, maka itu memungkinkan terjadi. Tapi pahalanya secara khusus bacaan itu sebagaimana orang hidup yang membacanya 1 huruf sama dengan 10 kebaikan, 2 huruf, 20, 3 huruf, dan seterusnya, itu tidak didapatkan oleh orang yang meninggal dunia, hanya didapatkan oleh orang yang hidup. Baik, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat fillah azanallahu jami'an, ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan siang hari yang mulia ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah mungkin dari saya karena keterbatasan ilmu dan juga memungkinkan dari syaitan. Semoga bermanfaat kebaikan yang kita sampaikan dan diampuni oleh Allah kesalahan yang kita sampaikan. Mudah-mudahan kita yang hadir khususnya dan siapapun umat Islam senantiasa diberikan iman yang benar, akidah yang benar, ilmu yang benar, amal ibadah yang benar. Semoga semua kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebenaran tauhid dalam amal ibadah dan mendapatkan husnul khotimah. Semoga siapa saja di antara kita yang mendapatkan sakit diangkat penyakitnya oleh Allah. Siapa saja di antara kita yang ada kesulitan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa saja di antara kita yang ada hajat dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.